Kuliah Umum Kepondokan. Kuliah Umum Kepondokan yang pertama dari Dewan Pengasuhan Santri Pondok Pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Narmada. Dalam hal ini disampaikan oleh Al Ustadz Zulbasar ST. Dengan penuh hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak-bapak pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain, yang kami hormati Dewan Asyadat wal Ustadzat Pondok Pesantren Nurul Haramain, yang kami cintai dan banggakan, santri dan santriwati Nurul Haramain, dan tidak lupa yang kami hormati segenap tamu undangan, wali santri dan santriwati baru Nurul Haramain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfad wa ayyid nahdlatal wathon fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Baik. Tadi sudah ada ikrar penyerahan santri dan santriwati baru. Nah, sekarang supaya tidak dibilang beli kucing dalam karung, jadi tidak tahu apa yang didapatkan, maka akan kita paparkan. Saya di sini mewakili Dewan Pengasuhan Santri dan juga mewakili bapak-bapak pimpinan yang akan memaparkan kegiatan, nilai-nilai dan tradisi-tradisi, atau disingkat menjadi sunnah-sunnah pondok yang akan menjadi kendaraan kita di sini untuk mendidik anak-anak kita di sini. Baik, hadirin sekalian, saya teringat sekitar 3 tahun lalu kami guru-guru berbincang-bincang tentang bagaimana memperbaiki ekonomi, bagaimana meningkatkan standar hidup komunitas pondok pesantren ini. Kemudian muncullah sebuah ayat. Qala Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf ayat 96, yang artinya kalau sekiranya penduduk satu kampung ini itu beriman, maka berkah-berkah itu akan dibuka baik dari bumi maupun dari langit. Tapi sekiranya mereka mendustakan, maka mereka akan diberikan azab karena perbuatan mereka. Yang menjadi sorotan di sini adalah yang bagian pertama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Seandainya satu penduduk kampung itu beriman, bertakwa,
maka akan dibukakan berkah dari langit maupun dari bumi. Nah, ini yang kita cari-cari. Dibukakan dari bumi maupun dari langit. Kalau dari bumi mungkin maksudnya yaitu rezeki-rezeki berupa materi. Kalau dari langit itu mungkin rezeki-rezeki berupa ya kenyamanan hidup, keluarga yang sehat, anak-anak yang tidak bermasalah, rajin dan sebagainya. Maka kami di sini berikhtiar mendirikan Haramain Mini Band. Itu di sana guru-guru bisa meminjam jika ada keperluan. Di sana ada jamaah-jamaah, patungan mobil, patungan haji, patungan rumah. Tidak lain tidak bukan ini supaya menegakkan iman dan takwa. Tidak lagi kita bergantung kepada yang namanya riba, kepada yang namanya hutang-hutang, hutang-hutang yang memeras. Ya, dan kemudian beberapa tahun kemudian, ini kebetulan saya sedang menulis tesis saya. Saya berkeliling Jawa. Tema saya adalah lembaga keuangan yang didirikan di pondok-pondok pesantren. Saya berkeliling Jawa ke pondok-pondok pesantren, dan di sana saya menemukan perwujudan dari penduduk-penduduk kampung, penduduk-penduduk suatu komunitas yang beriman dan bertakwa dan dibukakan rezekinya baik dari bumi maupun dari langit. Ya, singkatnya saya ke 3 tempat. Ya, pertama saya ke namanya pesantren Sidogiri. Ini dibangun pada tahun 1745. Dan kalau antum ke sana itu benar-benar kelihatan. Ini benar-benar dibukakan rezekinya penduduk pesantren tersebut maupun desa sekitarnya itu. Kita lihat anak-anaknya pergi mengaji, kiri kanan itu musola langgar-langgar, itu ramai dengan anak-anak mengaji. Tapi di sela-sela musola tersebut banyak pertokoan, pertokoan yang bahkan menandingi ibu kota kabupatennya sendiri, padahal itu sebuah desa kecil. Inilah tanda bahwasanya ini dibukakan rahmat, dibukakan rezekinya dari bumi dan langit, sangat kelihatan di sana. Kemudian saya ke Pondok Modern Gontor. Nah, ini pondok modern di tengah-tengah kampung, jauh dari pusat kota. Tapi punya nama rumah sakit, punya stadion, punya departemen store, punya toko bangunan, punya penggilingan padi sendiri, walaupun dia di tengah-tengah kampung. Dan terakhir saya ke Pondok Modern Tazaka. Ini pondok modern yang perkembangannya sangat cepat. Dibangun pada tahun 2014. Dan sekarang santrinya sudah ribuan. Hanya mengandalkan wakaf. Jadi orang mewakafkan dana, orang mewakafkan material, itu bisa membangun pondok yang begitu maju. Jadi rahasia dari semuanya itu adalah karena percaya, beriman, bertakwa. Inilah cerminan-cerminan mereka yang dari ayat yang saya sebutkan tadi. Seandainya suatu komunitas itu beriman, bertakwa, maka akan dibukakan rezeki dari segala macam arah. Inilah cerminan-cerminannya. Kemudian setelah saya menulis, setelah saya mengobservasi, saya bisa menyimpulkan bahwasanya keberkahan-keberkahan tersebut bisa dirangkum ke 2 topik, bisa dirangkum ke 2 konsep.
yaitu pertama tauhid dan kedua persaudaraan. Inilah inti dari komunitas pondok. Pertama tauhid, kedua persaudaraan. Ini yang mengantarkan mereka menuju kesuksesan. Bisa simpulkan setelah diskusi dan setelah menulis panjang lebar, saya simpulkan dua itu, tauhid dan persaudaraan. Pondok pesantren tanpa dua hal tersebut itu pondok pesantren palsu. Baik, hadirin sekalian, izinkan saya menjelaskan. Tauhid, yang pertama tauhid. Ini maksud dengan tauhid adalah memurnikan keesaan, atau bahasa gampangnya pokoknya taat kepada Allah. Pondok pesantren yang saya teliti tadi, yang saya sebutkan tadi, itu semuanya bertauhid kuat, berkekuatan iman, karakternya tinggi, dan jiwa perjuangannya pun tinggi. Hanya mengandalkan orang-orang yang amanah, hanya mengandalkan orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang tahu konsep dosa dan takut berbuat dosa, hanya mengandalkan itu. Mereka bisa membangun lembaga-lembaga keuangan profesional. Oh, ini kelewatan ya, lembaga keuangan yang belum saya sebutkan. Pondok pesantren Sidogiri itu memiliki BMT, Baitul Mal wa Tamwil, lembaga keuangan Islam terbesar se-Indonesia. 750.000 nasabahnya. Itu berbasis pesantren. Dengan di Gontor ada BMT juga, BMT Latansa. BMT ini sukses menjauhkan masyarakat desa Gontor itu dari riba, dari rentenir. Dan di Tazaka ada namanya Lazis, itu bisa mengumpulkan wakaf untuk membangun pondoknya dan bisa mengumpulkan zakat untuk dibagikan setiap bulan. Jadi zakat bukan setiap tahun lagi, setiap bulan. Dan semuanya dikelola secara profesional. Walaupun kalau antum ke sana isinya orang-orang sarungan. Orang-orang sarungan, kopiahan. Kemudian ketika waktu sholat di kantornya ada suara azan. Berarti sejenak dulu, sholat dulu. Oke, itu rahasianya. Pertama tadi saya katakan tauhid. Itu hanya bermodalkan iman yang kuat. Amanah, orang-orangnya amanah. Karakternya tinggi. Jiwa perjuangannya pun tinggi. Mereka mengutamakan karyawan-karyawan mereka, itu diutamakan alumni-alumni pondok. Kalau mereka mau nyari alumni-alumni akuntansi, alumni-alumni manajemen finansial, alumni-alumni manajemen perbankan sangat banyak di luar, tapi mereka memilih alumni pondok yang jadi karyawan kami. Apakah alumni-alumni pondok ini skillnya tinggi sehingga mereka itu mau dijadikan karyawan lembaga keuangan profesional ini? Tidak. Mereka bercerita karyawan pondok itu, alumni pondok yang ditarik jadi karyawan itu yang seharusnya bisa menghitung laba, persen rugi. Hari pertama itu mereka tidak bisa blend sama sekali. Bahkan pakai kalkulator saja, yang layarnya di atas, layarnya di bawah sini, saking tidak bisa pakai kalkulator. Bagaimana ceritanya orang tidak berskill seperti itu bisa menjadi karyawan lembaga keuangan profesional? Dan ternyata pondok pesantren punya jawabannya, yaitu karakter bertanggung jawab, amanah, integritas, jujur. Yang penting punya karakter dulu. Ya. Yang penting isinya ada dulu. Tadi kita nyanyi, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya dulu dibangun, baru raganya. Sama seperti alumni pondok ini. Mereka tidak punya skill sama sekali, tapi punya karakter, punya mental.
lewat itu, sebulan kemudian apa-apa sudah lancar, pelajari semua, dan dia sudah bisa melaksanakan segala job description-nya secara sempurna. Hanya dalam waktu sebulan bahkan kurang. Hanya modal mental, karakter. Oke, itu pertama tauhid, dan kedua persaudaraan. Semua lembaga keuangan tadi itu mengutamakan persaudaraan, nilai solidaritas, nilai ma'iyah kebersamaan, dan nilai kemandirian. Semuanya mandiri, tidak ada yang dibantu oleh pemerintah, tidak ada yang nyari-nyari proposal, semuanya nyari dana sendiri. Semuanya dari dana orang-orang komunitas dalamnya sendiri, mandiri, independen, bebas. Solidaritas mereka mengutamakan daripada keuntungan-keuntungan material, mereka mengutamakan keuntungan sosial. Yang penting bisa bantu orang dulu, yang penting bisa bantu orang renovasi rumahnya, yang penting nasabah-nasabah kami ini yang sebelumnya dia tidak punya modal untuk punya usaha, sekarang punya modal walaupun untuk kecil-kecilan. Hanya dengan modal niat seperti itu, solidaritas, bukan dari duit. Lembaga-lembaga keuangan tersebut bisa menjadi lembaga-lembaga keuangan yang sukses, dikelola secara profesional, dan digitalisasinya pun juga mumpuni. Nah, maka para hadirin sekalian, dua hal tersebut, tauhid dan persaudaraan, inilah rahasia bagaimana keberkahan itu tercapai, khususnya di pondok pesantren. Dengan tauhid, kepercayaan bahwasanya kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tawakal, kalau kita berusaha sekuat mungkin, dan nilai-nilai persaudaraan, solidaritas, saling membantu, mandiri, maka segala hal, segala problem itu bisa diatasi. Jadi sama seperti pondok-pondok ini, pondok-pondok pesantren yang saya sebutkan tadi. Bayangkan mereka di tengah-tengah kampung, tidak pernah dibantu pemerintah, kemudian orang-orangnya itu sarungan, tidak pernah belajar skill-skill profesional, tapi mampu membuat lembaga keuangan profesional. Intinya dua tadi, tauhid dan persaudaraan. Ya, maka bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri sekalian, di sini kami sangat mementingkan tauhid dan persaudaraan. Pertama, tauhid. Ini kita sangat mengedepankan yang namanya iman. Ini sholatnya anak-anak ini harus 5 waktu, 5 waktu tanpa bolong. Karena kalau sudah bolong, nah ini kegiatan lain bakal kena, kesehariannya lain bakal kena. Yang tadinya tidak niat jelek, karena sholatnya bolong, akhirnya melakukan niat yang jelek, melakukan perbuatan yang jelek. Kemudian ngaji juga, mereka ini dari pagi sampai malam ngaji. Ya, ada yang baca apa itu surat-surat Al-Mulk, Ar-Rahman. Tapi ini diutamakan anak-anak ini bisa ngaji sendiri. Ya, ini masuk program tahun ini, diutamakan bisa ngaji sendiri. Maka salah satu program kami itu Sabtu dan Ahad itu untuk tahsin qiraah. Anak-anak ini semua bisa ngaji sendiri. Karena kalau sekedar baca surat Al-Mulk, surat Ar-Rahman setiap hari, ya orang-orang di kampung-kampung pun bisa baca Yasin tiap malam. Tapi belum tentu mereka bisa ngaji sendiri, belum tentu mereka bisa tadarus sendiri. Nah, maka ini kami utamakan ini anak-anak bisa tadarus sendiri, bisa ngaji sendiri. Ya, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Ada disiplin di sini, dan itu untuk membentuk mental. Dan semuanya itu untuk mengarahkan anak-anak kami kepada kebaikan. Tidak ada yang mengarahkan mereka kepada keburukan. Memang ada 1-2 orang, bahkan lebih, ini yang ya bisa kita bilang ya agak sulit. Tetapi setidaknya ya kebanyakan alhamdulillah ini mengikuti disiplin. Baik, dan kemudian untuk membentukkan karakter di pondok ini
kurikulum kami itu singkatnya seperti ini. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disaksikan, dan apa yang dirasakan oleh santri itu semuanya pendidikan. Termasuk acara ini. Ini melihat guru-gurunya rapi, melihat guru-gurunya datang tepat waktu, melihat kakak-kakaknya rapi, melihat apa tadi obade itu nyanyi dengan nada yang bagus, itu semuanya pendidikan. Bahkan melihat bapak dan ibunya datang sendiri ke sini menyaksikan dan menyimak apa yang akan disampaikan di sini, itu juga pendidikan. Ini bisa kita rangkum dalam sebuah kalimat yang kita, sebuah kata yang kita sebut sebagai hidden kurikulum, kurikulum tersembunyi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau di sekolah-sekolah luar mungkin kurikulumnya itu terdeskripsi dengan baik dari awal sampai akhir. Oh, kurikulum kita ini kurikulum A, B, C, D sampai akhir ada. Kalau di sini yang belum terdeskripsikan, tetapi bisa disimpulkan menjadi hidden kurikulum. Apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan itu semuanya adalah pendidikan. Oke, contohnya begini. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Ini melihat guru-gurunya rapi, itu sudah bagian dari pendidikan. Makanya kami ini mengutamakan guru-guru kalau mengajar harus pakai dasi. Ustazah kalau mengajar, jilbabnya ukurannya standar. Tidak lain tidak bukan untuk supaya santri-santri ini melihat ini loh cara berpakaian yang benar. Maka guru-guru kalau masih ada yang bisa pakai dasi itu menyalahi. Nah, dan juga ini kita sebutkan saja. Kita sebutkan saja masalah-masalah yang ada di pondok ini. Pertama masalah suara. Ya, khususnya yang di Putri, suaramu itu. Kalau suara saja tidak bisa kamu kendalikan, bagaimana dengan hal-hal yang lain? Suara yang segampang itu dikendalikan. Ini suka teriak-teriak, padahal tidak perlu. Kata yang putra juga ada ya. Ya jangan sampai seperti itu. Ini masalah suara pun, ini masalah yang penting. Maka yang teriak-teriak itu sebenarnya itu sedang mengajak orang lain untuk urakan juga. Maka ini perlu kita perbaiki. Suara, kemudian penampilan. Ya, penampilan di sini sangat kita perhatikan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Bisa dilihat sendiri anak-anaknya ini kita wajibkan berpenampilan rapi, kita wajibkan pakai sepatu, kita wajibkan selipkan baju dalam celana supaya rapi. Yang organisasi kita wajibkan pakai jas, pakai peci. Ini supaya mendidik mereka untuk respect kepada dirinya sendiri. Bagaimana orang mau respect kepada dirinya sendiri kalau penampilannya saja urak-urakan? Ya, anak-anak kelas 6, anak-anak kelas 5 itu perhatikan penampilanmu. Penampilanmu itu harus rapi. Kamu jadi teladan di sini. Ini yang pakai topi-topi ada belakang itu siapa? Panutanmu. Yang gulung-gulung baju, lengan baju ini siapa panutanmu? Khususnya yang panitia. Nah, bisa kamu tanyakan itu ke bapak-bapak yang jadi polisi, yang jadi tentara. Kalau pakai topi kenapa jadi pernah dibalik? Polisi-polisi, tentara-tentara. Tentara-tentara pakai topi, tidak pernah dibalik. Padahal kan dia tentara. Tidak ada yang berani sama dia. Kenapa? Karena ada kode etik dalam berpakaian. Supaya orang respect kepada dirinya, dia harus respect kepada dirinya sendiri dulu. Berpenampilannya tidak main-main, serius. Itu menunjukkan bahwasanya dia serius dalam bertugas. Dan lain ini termasuk yang termasuk dalam bidang kurikulum juga adalah muamalah.
muamalah antara santri, yang senior dengan yang junior, yang ustadz dengan yang santri. Itu muamalah juga kita atur sedemikian rupa supaya muamalah itu pun menjadi pendidikan. Jangan hanya gara-gara dia senior kemudian dia merasa tidak terikat kepada disiplin. Jangan hanya karena dia ustadz kemudian dia merasa dirinya tidak diperhatikan, berpakaian dan berkelakuan semaunya. Ini sudah tidak jadi kebiasaan, tidak jadi kebiasaan sampai di masyarakat. Jadi segala yang dilihat, didengar dan dirasakan itu semuanya adalah pendidikan di pondok ini. Bahkan acara ini pun ini adalah pendidikan. Bahkan bisa dibilang ini pendidikan paripurna kuliah umum ini, karena kedepannya setahun ke depan program-program, rencana-rencana, mimpi-mimpi, direksi mau mengarah kemana pondok ini itu diuraikan pada kesempatan kali ini. Maka tadi di absen. Tadi sudah di absen santri-santri ini. Kelas 2 ada tidak di Madani? Ada tidak kelas 2? Ada tidak kelas 2? Nah, Ustaz Fauzi tidak ada. Ini suatu kesalahan. Datang semuanya. Kesalahan. Kelas 2 wajib tonton video kuliah umum, wajib nulis. Kenapa tidak diundang? Kenapa tidak diantar ke sini? Sama juga guru-guru, ustadz, ustazah, lihat kiri kanan siapa yang tidak datang. Ini wajib datang di kesempatan seperti ini. Lihat, siapa yang mementingkan nyari-nyari duit daripada kesempatan pada hari ini? Dipertanyakan keseriusannya di pondok ini. Sekali lagi tidak ikut, perlu kita tinggal. Acara sepenting ini saja tidak ikut, bagaimana dengan acara-acara lain? Lebih mementingkan nyari duit. Ya baik, saya lanjutkan tadi di masalah hidden kurikulum. Makanya kami di sini juga ini mementingkan memimpin dari depan, memimpin dengan uswah, memimpin dengan teladan, sentuhan langsung itu untuk menginspirasi. Kita harus sentuh langsung anak-anak ini. Kalau mau kita itu ditiru. Kalau mau ditiru ketepatan, kalau mau anak-anak kita tepat waktu, maka kita sebagai guru datang tepat waktu supaya dilihat tepat waktu. Kalau mau anak kita cepat-cepat, maka guru juga bergegas-gegas. Atau kalau perlu, kalau nyuruh cepat-cepat, datang ke kamarnya, gebrak, supaya tidak dibilang hanya bisa nyuruh aja. Datang, bahkan kalau perlu masuki kamarnya, biar lihat juga bagaimana kondisi kamarnya, rapikah, bersihkah, atau sebaliknya. Ini jangan hanya mengandalkan mic. Nanti saya dengar tadi pagi saya dengar ayo kumpul, sekarang juga pakai mic. Nanti supaya dikurangi. Ya guru-guru seharusnya datang itu ke kamar-kamar, gebraki. Jangan hanya mengandalkan mic. Ya pokoknya datang, sekarang juga. Pokoknya kumpul, sekarang juga. 10 menit, bilang sekarang juga itu bisa lebih dari 10 kali, tapi nggak datang-datang. Sampai santrinya tak kumpul-kumpul. Kenapa? Karena tidak menginspirasi, tidak menunjukkan uswah, tidak menunjukkan teladan. Kalau mau santrinya respect, maka dia harus turun ke lapangan. Ya baik, itu tadi hidden kurikulum. Ya dan di sini juga kita sangat mengedepankan yang namanya persaudaraan, ma'iyah, kebersamaan, supaya solidaritas ini saling mengisi. Maka pada tahun ini kamar-kamar kita satukan,
Maksudnya saya satukan di sini, tidak lagi kamar-kamar itu isinya satu kelas saja, satu angkatan saja. Sekarang satu raya isinya bermacam-macam kelas. Yang di anak baru ada anak-anak kelas 1 dan anak-anak kelas 4 yang baru. Yang di raya yang lama ada anak-anak kelas 2 dan 3 bersama kelas 4 yang lama. Kenapa kami bentuk seperti ini? Ini supaya terbangun solidaritas itu. Tidak hanya yang dipikirkan angkatannya sendiri, tapi juga berpikir bahwasanya ada golongan-golongan lain yang hidup bersama dia. Kelas 1 yang baru bersama kelas 4 yang baru, supaya menunjukkan kelas 4 yang baru bahwasanya umur itu bukan menjadi hambatan dalam menuntut ilmu. Walaupun dia di luar sudah pernah SMP, MTS, tapi kemudian di sini masuk lagi jadi kelas 4 baru, anak baru, itu dia tetap umur bukan halangan. Bahkan alhamdulillah kemarin anak-anak kelas 1 yang tidak betah itu alhamdulillah kakak-kakak kelas 4-nya yang menyemangatkan. Ini yang kita inginkan supaya terbangun solidaritas itu. Dia sebagai santri yang kelasnya sudah senior menjadi kakak yang menyemangati adik-adiknya, mengayomi. Ya, di anak lama pun seperti itu. Kelas 4 lama yang gabung sama kelas 3 dan kelas 2 itu supaya terbangun dalam pikiran dan mental kamu bahwa kamu itu sudah bukan anak-anak kecil lagi. Kamu itu sudah seorang kakak. Harusnya malu kalau adiknya melihat berbuat kesalahan. Supaya tidak seperti tahun-tahun kemarin, karena satu raya dengan angkatannya sendiri tidak ada rasa malu melakukan apapun, melanggar sesuatu, karena sama-sama seumur. Nah sekarang sudah beda umur, sudah ada adik-adikmu. Yang senior lihat adik-adikmu melanggar, malu. Yang junior melanggar, yang senior jangan kamu biarkan juga, yang kamu saja tidak boleh. Oke, itu kita membangun solidaritas, setiap golongan saling mengisi, dan juga antara asatidz dengan santrinya. Wali-wali kelas ini sekarang benar-benar kita manfaatkan supaya mengayomi santrinya, anak didiknya, wali-wali kelas. Alhamdulillah banyak sekali perubahan positif yang muncul dari wali-wali kelas yang aktif. Dari wali-wali kelas 3 yang kemarin, karena sering turun kepada anak-anaknya, mengayomi, alhamdulillah sekarang banyak yang lanjut menjadi kelas 4 yang lama. Nah itu anak-anaknya. Dan alhamdulillah juga wali-wali kelas yang aktif dalam membimbing anaknya itu mendapatkan kepercayaan dari para wali santri. Para wali santri tidak perlu lagi was-was di rumah gimana anak saya, karena wali kelasnya sudah mengcover di sini. Masalah-masalah yang sebenarnya dia harus bisa diselesaikan di sini tanpa perlu bawa-bawa aparat, itu selesai dengan wali santri yang aktif. Kamu santri-santri, kamu manfaatkan juga wali-wali kelasmu. Mereka itu orang tuamu di sini. Kalau ada apa-apa, laporkan ke wali kelasmu. Ada curhatan apa-apa, laporkan, menghadap ke wali kelasmu. Manfaatkan betul mereka itu. Oke, persaudaraan, solidaritas. Semuanya itu di sini semuanya sama-sama, bareng-bareng. Ma'iyah. Termasuk panitia yang membangun, panitia yang melaksanakan acara ini, itu mereka bareng-bareng. Semuanya dari kelas 5, dari kelas 6 maupun beberapa kelas 5 itu bareng-bareng mengerjakan persiapan acara ini sehingga bisa menjadi acara yang kondusif pada pagi hari ini. Karena barang-barang tidak sendiri-sendiri. Kepanitiaan, belum nanti ada panitia pentas seni. Kemarin ada panitia apel